Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 13 kelas AKS 3B yang terdiri dari Nia Ramarini Manurung dan Rani Sahiba Dwinita Perangin-Angin akan mempresentasikan materi yang kami bawakan dengan judul Perlindungan Konsumen. Adapun pokok pembahasan pada materi perlindungan konsumen ini terdiri dari 1. Pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen, 2. Hak dan kewajiban konsumen, ketiga, hak dan kewajiban pelaku usaha, keempat, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan kelima, penegakan hukum konsumen. Dan di akhir nanti juga akan ada 2 kasus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Saya, Nia Ramarini Manurung, menjadi presenter pertama dalam video ini. Pengertian dan dasar hukum. Dasar hukum dari perlindungan konsumen adalah UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Definisi perlindungan konsumen dapat dilihat di dalam UU PK tersebut, yakni pada pasal 1 ayat 1 dengan bunyi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Materi berikutnya, hak dan kewajiban konsumen. Hak-hak bagi konsumen pada PowerPoint ini merupakan isi dari UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tepatnya berada pada pasal 4 di dalam UU PK tersebut. Sebagai konsumen di negara ini, tentunya kita berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam mengkonsumsi barang ataupun saat menggunakan jasa. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kita akan sangat diperhatikan. Kita berhak mendapatkan barang atau jasa dengan keadaan yang sebaik mungkin dari pelaku usaha yang mana sesuai dengan nilai yang kita tukarkan atas barang tersebut. Berhak untuk mengetahui kejelasan akan barang atau jasa yang akan kita beli, dan jikalau terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh barang atau jasa dari pelaku usaha yang mengganggu diri kita, maka kita berhak dibantu dalam penyelesaiannya secara patut. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan pembinaan, berhak mendapatkan pelayanan yang baik, dan jikalau terjadi permasalahan yang merugikan kita sebagai konsumen, maka kita berhak untuk mendapatkan kompensasi atau setara dengan itu dari pelaku usaha, barang atau jasa tersebut. Tidak hanya UU PK ini saja, namun kita juga berhak mendapatkan perlindungan dari peraturan perundang-undangan lainnya. Jikalau ingin mendapatkan hak kita sebagai konsumen, seyogyanya kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai konsumen. Masih merujuk pada UU nomor 8 tahun 1999, kita diminta untuk paham akan pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa, beretikat baik dalam bertransaksi, melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, dan patuh jika ada upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Materi berikutnya, hak dan kewajiban bagi pelaku usaha. Nah, tidak hanya konsumen saja yang mendapatkan hak dan menanggung kewajiban. Pada UU nomor 8 tahun 1999 juga mengatur hal yang serupa, tapi bagi para pelaku usaha, bahwa ia berhak menerima pembayaran dari konsumen atas barang atau jasa yang ia jual, berhak mendapat perlindungan hukum, berhak membela diri dengan sepatutnya saat penyelesaian sengketa, berhak mendapatkan kembali nama baik jika terbukti tidak bersalah, dan mendapatkan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana yang ada di dalam UU nomor 8 tahun 1999, bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga etiket saat berusaha. Ia harus menyampaikan kebenaran informasi atas barang atau jasa yang ia jual, memberikan pelayanan yang optimal pada konsumennya, menjamin mutu barang atau jasa yang ia perjual. Selain itu, pelaku usaha juga berkewajiban untuk mengizinkan konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu sebagai bentuk jaminan. Ia juga berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi atau pergantian jika benar telah membuat kerugian pada konsumen atau jika barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian. Baiklah, saya Rani Sahiba Dwinita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya mengenai perbuatan yang dilarang sebagai pelaku usaha. Aturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tertuang dalam pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengelompokkan larangan tersebut menjadi 3, yakni 1. Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk. Ini tercantum dalam pasal 8. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar, kondisi dan keadaan produk tidak sesuai dengan label, tanggal kadaluarsa tidak tercantum, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, dan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan.
Yang kedua, larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk tercantum dalam pasal 9 sampai pasal 16. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan produk secara tidak benar, menyesatkan, atau dengan kekerasan. Yang ketiga, larangan bagi pelaku usaha dalam beriklanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17. Para pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang memuat unsur kebohongan. Selanjutnya, penegakan hukum konsumen. Seperangkat penegakan hukum ada untuk melindungi konsumen dan tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Namun, timbal balik ini, perlindungan konsumen dapat mendorong iklim perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sudah cukup representatif untuk melindungi konsumen, asalkan undang-undang telah dipahami oleh pelaku usaha dan konsumen. Peran lembaga perlindungan konsumen dan seperangkat penegak hukum lainnya harus secara bersama-sama mendorong tumbuh kembangnya ekonomi, tetapi juga tidak merugikan konsumen yang telah mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, berikut ini contoh kasus tentang perlindungan konsumen. Seorang pedagang daging giling terbukti menjual daging celeng yang disamarkan sebagai daging sapi. Daging giling itu biasa digunakan untuk bahan baku bakso. Sudah diperiksa di laboratorium, hasilnya memang benar itu daging celeng. Atas perbuatan tersebut, Dinas Peternakan melaporkan Sutiman ke Polsek Penjaringan. Dia dijerat pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sutiman dianggap menipu konsumen karena tak menyebutkan bahan baku sebenarnya dan mengabaikan standar kesehatan. Kita harus ketahui bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Contoh kasus kedua. Kasus pelaku usaha yang melakukan pemalsuan gula pasir dengan cara mengoplos gula rafinasi dan tetes tebu atau molase di Banyumas, yang diungkap oleh Satreskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah pada 16 April 2021. Pemalsuan gula pasir tersebut dilakukan dengan cara mencampur 5 ton gula rafinasi murni ke dalam 25 kg molase yang selanjutnya dikemas di dalam karung bekas kemasan gula pasir murni merek ternama yang dimiliki oleh salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang membuka pabrik di Madiun. Pelaku usaha dijerat dengan pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana pasal 7 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK mempunyai kewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian, dan sanksi pidana dalam pasal 62 dapat diiringi hukuman tambahan. Baiklah, sampai di sini presentasi dari kelompok kami terkait perlindungan konsumen. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.